Ini soal 5. Silahkan pause videonya untuk memahami soalnya. Analisis soal. Dari pertanyaan-pertanyaannya, soal ini merupakan persoalan seputar pendugaan interval proporsi populasi. Pertanyaan A menyusun confidence interval tentang proporsi populasi dengan tingkat keyakinan 0,90. Pertanyaan B menentukan N besarnya sampel dengan tingkat keyakinan 0,95, lebar duga 0,1, atau dengan margin of error sebesar 0,05. Pertanyaan C menentukan N besarnya sampel dengan tingkat keyakinan 0,99, lebar duga sebesar 0,1, atau dengan margin of error sebesar 0,05. Pertanyaan B dan C mensyaratkan bahwa perkiraan awal proporsi populasinya berkisar antara 0,4 dan 0,65. Kita sajikan formula-formula yang diperlukan. Yang pertama adalah formula confidence interval proporsi populasi. Adapun p-hat-nya, yaitu proporsi yang tidak akan menyetujui, adalah 0,6 dengan N adalah 600. Formula berikutnya untuk menjawab pertanyaan B dan C. Karena dugaan awal dari proporsinya berkisar antara 0,4 dan 0,65, maka yang terdekat dengan 0,5 pada interval itu adalah si 0,5 itu sendiri. Sehingga formulanya dapat dinyatakan demikian ini, ya, atau secara ringkas bisa disampaikan dengan cara ini. Kita jawab soalnya. Jawaban nomor 5. Jawaban pertanyaan A, perintah soal adalah menyusun confidence interval proporsi populasi pada 0,9. Formula yang akan digunakan adalah demikian ini. Sehingga perlu besaran-besaran berikut ini. Pertama adalah p-hat sebesar 0,6. Kemudian Z alpha per 2 yaitu 0,05 karena alfanya adalah 0,1 yaitu sebesar 1,645. Dan N sebesar 600. Masukkanlah besaran tersebut ke dalam formulanya yang akan menghasilkan kesimpulan ini. Maka dikatakan bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 0,90 disimpulkan bahwa proporsi populasinya berkisar pada 0,6 plus dan minus 0,0329. Jawaban pertanyaan B. Permintaan soal adalah menentukan besarnya N, ukuran sampel, pada situasi tingkat keyakinan sebesar 0,95 dan margin of error sebesar 0,05. Disiapkan formulanya seperti yang telah ditunjukkan pada halaman sebelumnya. Disiapkan data yang diperlukan oleh formula, yaitu Z alpha per 2 sebesar 1,96, kemudian E sebesar 0,05. Masukkan informasinya ke dalam formula, menghasilkan N yang demikian, atau dibulatkan menjadi sebesar 385. Jawaban pertanyaan C. Permintaan soal adalah menentukan besarnya N, ukuran sampel, pada situasi tingkat keyakinan 0,99 dan margin of error 0,05. Formulanya adalah sama seperti pada pertanyaan B. Disiapkan data yang diperlukan oleh formula, yaitu Z alpha per 2 sebesar 2,576 dan E tadi sebesar 0,05. Masukkan informasinya ke dalam formula, menghasilkan N yang demikian, atau dibulatkan menjadi 664. Kita teruskan ke soal selanjutnya. Ini soal 6, silahkan pause videonya untuk memahami soalnya. Mari kita buat analisis atas soalnya. Dari pertanyaan-pertanyaannya,
menunjukkan bahwa ini persoalan pendugaan interval proporsi populasi. Pertanyaan A meminta penghitungan margin of error dari pendugaan interval proporsi populasi apabila tingkat keyakinan 0,95 dan N sebesar 122 serta p-hat sebesar 0,5. Pertanyaan B menentukan besarnya N untuk melakukan pendugaan interval proporsi populasi pada 0,95 dan margin of error sebesar 0,06. Pertanyaan C adalah menyusun dugaan interval tentang proporsi populasi pada 0,95 dan N yang diperoleh pada pertanyaan B. Kita kerjakan jawabannya. Disajikan ulang pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh soal. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah menghitung besarnya margin of error dalam pendugaan interval proporsi populasi pada 0,95 dengan p-hat sebesar 0,5 dan N sebesar 122. Kita panggil formulanya, kemudian kita sediakan 3 besaran yang diperlukan oleh formula tersebut, yaitu Z alpha per 2, p-hat, dan N. Ya. Selanjutnya, masukkan besaran tersebut ke dalam formulanya, menghasilkan margin of error sebesar 0,08873. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah menghitung N, besarnya sampel untuk pendugaan interval proporsi populasi tanpa informasi pendahuluan tentang proporsi populasinya pada tingkat keyakinan 0,95 dan margin of error sebesar 0,06. Kita panggil formula untuk N dengan tidak adanya informasi pendahuluan tentang proporsi populasinya. Sediakan besaran yang diminta oleh formula. Pertama adalah Z yang sesuai, kemudian nilai E. Masukkan informasi nilai tersebut ke dalam formula yang akan menghasilkan N sebesar 266,78 sehingga disimpulkan bahwa N yang diperlukan adalah sebesar 267. Jawaban pertanyaan C. Permintaan soal adalah menyusun confidence interval proporsi populasi pada tingkat keyakinan 0,99 dengan N yang diperoleh pada jawaban B, yaitu 267. Disediakan dahulu formula confidence interval proporsi populasi. Selanjutnya, sediakan nilai-nilai besaran yang diminta oleh formula. Pertama adalah nilai proporsi sampel, kemudian nilai Z yang sesuai, dan tentu saja adalah nilai N. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam formulanya, sehingga dikatakan bahwa dengan tingkat keyakinan 0,99, maka disimpulkan bahwa proporsi populasinya berkisar antara 0,5 plus dan minus 0,78824. Kita bahas soal berikutnya. Ini soal 7. Silakan pause videonya untuk memahami soalnya. Mari kita buat analisis atas soalnya. Dari pertanyaan-pertanyaannya menunjukkan bahwa ini persoalan seputar pendugaan interval proporsi populasi. Ada penetapan N, besarnya sampel, dan 1 minus alfa, tingkat keyakinan. Pertanyaan A, menetapkan N pada tingkat keyakinan 0,9 dengan margin of error sebesar 0,04. Pertanyaan B, menetapkan N juga, namun pada tingkat keyakinan 0,95 dengan margin of error sebesar 0,04. Pertanyaan C, menetapkan 1 minus alfa atau tingkat keyakinan dengan ukuran sampel 500 dan margin of error sebesar 0,04. Kita kerjakan jawabannya. Disajikan ulang pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh soal. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah menghitung besarnya N
ukuran sampel untuk margin of error sebesar 0,04 dalam pendugaan interval proporsi populasi dengan tingkat keyakinan 0,9. Kita panggil formulanya. Karena tidak ada informasi pendahuluan tentang nilai P, proporsi populasi, maka digunakan formula yang demikian ini. Kemudian kita sediakan besaran yang diperlukan oleh formula. Selanjutnya, masukkan besaran tersebut ke dalam formulanya, menghasilkan N sebesar 422,82 yang perlu dibulatkan ke integer di atasnya menjadi 423. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah menghitung nilai N besarnya sampel untuk pendugaan interval proporsi populasi tanpa informasi pendahuluan tentang proporsi populasinya pada tingkat keyakinan 0,95 dan margin of error sebesar 0,06. Kita gunakan formula pada pertanyaan A, kemudian sediakan besaran yang diperlukan oleh formula. Yang pertama adalah nilai Z yang sesuai, yaitu 1,96. Kemudian nilai E, masukkan informasi nilai tersebut ke dalam formula yang akan menghasilkan N sebesar 600,25 sehingga disimpulkan bahwa N yang diperlukan adalah sebesar 601. Kita lanjutkan untuk jawaban pertanyaan C. Disajikan ulang pertanyaan yang diminta oleh soal. Jawaban pertanyaan C. Yang diminta adalah menghitung tingkat keyakinan dalam rangka pendugaan interval proporsi populasi dengan N sebesar 500 dan margin of error sebesar 0,03. Kita panggil formulanya. Karena tidak ada informasi dugaan awal proporsi populasinya, maka kita perlu formula yang lebih sederhana ini yang mengasumsikan bahwa proporsi populasinya adalah sebesar 0,5. Hasil alfa per 2 dimasukkan ke dalam persamaan ini untuk menghasilkan tingkat keyakinan yang kita cari. Selanjutnya, masukkanlah besaran yang ada yang diperoleh itu ke dalam formulanya, yaitu yang berwarna merah ini. Ya, menghasilkan Z alfa per 2 sebesar 1,342. Nah, masukkanlah ke dalam persamaan kedua yang demikian ini. Kita pertukarkan tempat keduanya. Ya. Kita cari luas di bawah kurva untuk Z sampai dengan plus 1,342 dan sampai dengan minus 1,342 yang masing-masing adalah 0,9474 untuk luas di bawah kurva sampai dengan plus 1,342 dan sebesar 0,0526 untuk luas di bawah kurva sampai dengan minus 1,342. Sehingga besarnya 1 minus alfa adalah 0,8948. Demikianlah jawaban atas sejumlah soal pendugaan interval tentang rata-rata populasi dan tentang proporsi populasi beserta penentuan besaran ikutannya, N, margin of error, dan tingkat keyakinan. Semoga materinya bermanfaat dalam memahami topik ini. Terima kasih, salam sehat, dan salam sukses.